Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, yang tiada lain adalah orang yang bertayamum itu sebelum bertayamum itu jadi haruskan ya yang bersangkutan itu bisa ya menghilangkan najis dulu ya, najis ya, itu termasuknya disyaratkan ya, diperintahkan disyaratkan untuk ya menghilangkan atau membersihkan najis ada pada diri orang yang bertayamum. Jadi dianjurkan, disyaratkan bagi orang yang mau bertayamum itu hendaknya harus menghilangkan semua yang najis ya, najis yang katakan ghairil ma'fu anha, yang tidak disepura ya, yang harus dibersihkan, yang harus disucikan. Dan juga walau itu ya yang melekat pada badan orang yang bertayamum, wa an ghairi abdoi tayamumi, dan juga najis-najis yang keberadaan najis tersebut di selain anggota badan tayamum ya, ya ghair tersebut selain anggota badan yang ditayamumi itu ya, itu dari min farjin au ghairihi ya, min farjin au ghairihi ya, dari kalangan bangsa farji atau selain daripada farji ya, itu harus dibersihkan, disucikan dulu. Jadi tayamum kan anggota tayamum ini muka, terus kedua tangan. Umpamanya ada yang selain daripada anggota tayamum itu ya, ada yang najis kotor, kena apa kotoran najis apa saja, yang najis tersebut digolongkan ghairul ma'fuwi anha ya, yang najis tersebut ya tidak disepura, tidak diampuni ya, harusnya harus dihilangkan, kecuali hadas atau najis yang ma'fu ya. Kalau ma'fu kan ya tidak dibersihkan nggak apa-apa, itu kan ma'fu ya. Ini najis yang katakanlah ma'fuwi anha ya, yaitu harus dibersihkan, disucikan sebelum bertayamum ya, sebelum melaksanakan bertayamum, apa itu termasuk farji ya, atau selain daripada farji, bahwa ada najis yang nempel ya di kaki atau di selain daripada kaki ya, farji kaki ya, terus ada yang umpamanya di ini di belakang ya, gigir apa nang apa, itu harus dibersihkan dulu ya, harus dibersihkan dulu, itu sebagaimana disyaratkan. La ansaubihi wa makanihi, adapun pakaian dan tempat itu tidak menjadi persyaratan. Bikhilafihi fil wudu'i ya, berbeda nih lain halnya dalam wudhu. Nah kalau wudhu itu menghilangkan hadas, kalau itu wudhu ya tidak dipersyaratkan takdim. Pokoknya mau wudhu ya, itu harus badannya ini disucikan dulu, barangkali ada apa yang nempel, gitu. Bikhilafil wudhu, berbeda nih dengan wudhu. Kalau wudhu kan nah jelas pakai air sih ya, terus anggota wudhu kan ya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah itu makanya tidak ada takdimu izalatin najasa, tidak ada persyaratan untuk mendahulukan ya menghilangkan sebangsa najis ya. Kalau wudhu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah dari semenjak berkumur-kumur ya, terus misal air hidung ya, basuh muka ya, terus nanti dua tangan ada apa ya, terus juga ubun-ubun ini ya, terus juga kaki. Nah itu dalam wudhu tidak ada takdimu izalati najasa. Kalau dalam tayamum itu menjadi suatu persyaratan takdimu izalati najasa dulu,
harus teliti, ya harus teliti orang yang katakanlah itu mau bertayamum, ya kaki ada apa barangkali kakinya habis nginjek najis, ya atau apa kayak gitu, ya itu harus teliti. Ya jadi dalam artian supaya mudah difaham, dalam tayamum tersebut itu tayamum itu amrih kewenangannya sholat karena ya mau berwudu tidak ada air. Jadi itu diperbolehkan tayamum setelah mencari air tidak ada, ya batas-batas mencari air, ya itu juga sudah dipaparkan, diterangkan pada bab yang awal, ya tentang masalah tayamum. Saiki nek umpama nih ya angger sing arane laka banyu terus sing arane laka model apa bersuci yang lain gimana, susah ya kan, ya mau nggak ada air mau sholat mau wudhu, ya tidak ada air. Nah itu termasuk ibahah diperbolehkannya sholat dengan bersuci selain wudhu karena tidak ada atau tidak menemukan air, akhirnya bertayamum. Tayamumnya itu diibahati sholat, diwenangaken sholat akhirnya dengan cara tayamum. Maka yang ada dalam apa itu ya ibahati sholat itu adanya dalam tayamum, ya. Tapi kalau dalam wudhu itu tidak ada, ya amrih kewenangannya sholat, ya itu kalau dalam wudhu. Seorang yang mau melaksanakan tayamum, ya itu jelas-jelas katakanlah fa'asbah itu menyerupai atau menyerupakan orang yang tayamum itu yang namanya tidak sepi dan juga tidak luput, ya orang yang mau bertayamum itu ya dibarengi disertakan adanya suatu najasah atau najis, ya suatu najis qoblal waktu sebelum masuknya waktu sholat. Maka dari itu sebelum waktunya masuknya waktu sholat, sebelum pelaksanaan tayamum, maka pelaksanaan tayamum itu harus sudah masuk waktu, ya. Tayamum bagaimana mau sholat duhur nggak ada air, ya jadi tayamumnya itu sudah masuk waktunya sholat duhur atau waktu sholat asar atau sholat yang lainnya. Nah sebelum masuknya waktu sholat, ya itu ya orang yang mau bertayamum, ya itu harus apa? Harus bisa menghilangkan najis yang ada pada badan orang yang mau tayamum. Nah di samping itu pula tayamum itu tidak sah kalau dikerjakan sebelum masuknya waktu sholat. Nah tayamum tersebut bisa sah pelaksanaan tayamum kalau sudah masuk waktunya sholat. Nah kalau mentayamum kayak pemain sebelum waktunya sholat tayamum tidak sah, ya nggak kayak wudhu mau pemainnya satu wudhu untuk dua pelaksanaan sholat fardu, ya bisa. Yang penting kalau belum batal, ya belum batal wudhunya, ya bangun sholat duhur sampai belum batal sampai masuknya waktu sholat asar. Nah nanti langsung sholat asar jamaah atau sendirian itu nggak apa-apa, ya kalau wudhunya belum batal atau wudhunya sebelum masuk waktu, ya sebelum masuknya waktu sholat umpamanya duhur, ya jam 12 kurang umpamanya 15 menit, ya gitu. Pokoknya jam 11 sudah wudhu nggak apa-apa, boleh. Yang penting nanti kesananya belum batal. Nah itu. Cuman kalau dalam wudhu begini, walaupun itu orang ya dawam wudhu yang langgakan wudhunya orang batal. Mau sholat pada waktu sholat berikutnya duhur sampai mau sholat asar belum batal, ya itu langsung nanti ngikut sholat asar jadi imam atau makmum atau sholat sendirian, ya nggak jadi masalah karena wudhunya belum batal. Tapi walaupun wudhunya belum batal, di situ ya juga disunahkan apa,
ya tajdidul wudu, memperbaharui wudu atau ngenyari wudu itu disunahkan. Dan namanya sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan nggak dapat ya dosa. Nah, kita orang kan ya berlomba-lomba ya memperbanyak pahala lah, masih belum batal lah wudhu lagi ya nggak apa-apa, itu sunnah tajdidul wudhu. Nah itu kalau dalam wudhu. Nah lain halnya atau beda dengan tayamum. Nah tayamum umpamanya satu tayamum untuk 2 sholat nggak bisa ya, 2 sholat dalam 2 sholat fardu ya nggak bisa. Tapi kalau umpama tayamum terus masuk musola ya sebelum sholat fardu ya sholat sunnah rawatib ada apa nggak apa-apa ya, nggak apa. Tapi untuk sholat satu tayamum bekal pelaksanaan 2 sholat fardu nggak bisa, itu tayamum ya, ada batasan, nanti ada keterangannya seperti itu. Nah, di sini menurut apa yang dinyatakan oleh beliau Syekh Imam Asy-Syarqawi ya, andai kata ada seseorang bertayamum tapi sebelum tayamum orang yang bersangkutan itu tidak ya izalatun najasa, tidak menghilangkan najis yang melekat atau yang ada menempel pada badan orang yang tayamum, tidak izalatun najasa, lam yasiha tayamumuhu, maka tayamumnya si mutayamin itu hukumnya tidak sah. Ya, karena apa? Ya, tidak izalatun najasa, tidak menghilangkan najis-najis yang ada pada badan orang yang bertayamum. Karena ya izalatun najasa atau takdimu izalatin najasa, ya itu disyaratkan atau sebagai persyaratan sebelum melaksanakan tayamum. Begitu juga apa yang dinyatakan oleh beliau Imam Romli juga memberlakukan ya tidak adanya sahnya seseorang yang bertayamum itu sebelumnya tidak izalatun najasa. Jadi sebagaimana apa yang dinyatakan oleh beliau Imam Asy-Syarqawi. Menurut Imam Romli, apabila ada seseorang mayit yang mayit tersebut itu masih aklaf ke durung sunat isi anak ikute ya, sedangkan nang jerone ikut isine pirang-pirang najis. Menurut Imam Romli ya, si jenazah atau mayit tersebut ya langsung dimakamkan, dipendem ya, bila sholatin orang usah disolati, bila sholatin tanpa disolati ya alaihi li anahu lam yutaqaddam izalatun najasa, karena di situ tidak didahulukan atau mendahulukan menghilangkan najis yang ada dalam unclup ya, dalam puluf ya, dalam puluf ya, puluf atau aklaf ya. Maka menurut Imam Ibnu Hajar itu ya boleh atau disolati ya, boleh disolati karena ya, menurut beliau Imam Ibnu Hajar wa indahu zalika ya, la yustarotu indahu zalika, karena menurut Imam Ibnu Hajar ya tidak disyaratkan untuk izalatun najasa atau takdimu izalatin najasa, itu menurut beliau Imam Ibnu Hajar. Nah maka dari itu umpamanya kita bagaimana bocah carane ninggal ya durung sunat ya wis di adusi anak pirang-pirang ya, menurut Imam Syarqawi karo Imam Romli ya orang disolati ya ngono ya, langsung dipendem. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar disolati ya, disolati karena apa ya, la yustarotu ya indahu zalika, la yustarotu ora den syarataken indahu mungguwe panjenengane Imam Ibnu Hajar apa zalika mengkono-mengkono takdim apa dinginaken izalatun
najasa. Nah, sebagaimana dalam tayamum itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Umpamanya melu Imam Ibnu Hajar, papan melu Imam Sarkawi atau juga Imam Romli. Iya, angger nang hukum fikih itu banyak perbedaan. Boleh menurut imam ini tidak boleh menurut imam ini. Itu juga harus jelas ya, harus jelas ya. Jadi menurut beliau Imam Ibnu Hajar sebagaimana dalam kitab Minhajul Qawim ya, dipaparkan, diterangkan atau dinyatakan kalau bertayamum ya, orang yang bertayamum tersebut ya sebelum istihad ya, maka tayamumnya tidak sah ya. Jadi harus istihad dulu ya, istihad dulu ya. Ini arah kiblatnya mana ya, arah kiblatnya mana kayak gitu. Kalau si seseorang yang mau tayamum itu tidak istihad terhadap arah kiblat, menurut beliau Imam Ibnu Hajar tayamumnya tidak sah. Maka dari itu sebelum tayamum istihad dulu ya, mencari tahu ya arah kiblatnya mana. Barangkali umpamanya orang tersebut itu bingung atau keder arah ya. Kalau orang yang sudah nggak bingung mah arah kiblatnya mana ya, langsung ya dari arah kiblat ya, menghadap arah kiblat. Jadi dibahas ya, oleh beliau Imam Asyarqawi ya. Jadi pendapat ada musihah ya, tidak sahnya seseorang yang bertayamum tidak istihad arah kiblat itu termasuk pendapat yang lemah ya, pendapat sing lemah kata beliau Imam Asyarqawi. Jadi di sini juga dipaparkan tayamum itu sah setelah masuknya waktu sholat, walaupun ya tidak istihad ke arah kiblat ya, walau qoblal istihad di fil kiblati. Maka dari itu di sini dipaparkan tentang masalah kayak seseorang ya yang melakukan atau mendirikan sholat 4 rakaat. Dalam 4 rakaat tersebut menghadapnya ya, pindah-pindah ya terhadap 4 arah. Patang rakaat, terlatih patang rakaat ya, terus madepe sing patang rakaat madepe ya carane arah papat ya, arah papat wong keder ya. Allahu Akbar, pertama madep mana sing arah kiblatnya mana ya, Allah Akbar masyarakat para menyat. Rakaat kedua Allah Akbar, jebule kiblatnya gimana kok ya. Terus sing mau madep kiblat arah ngulon ya, ngeres kiblat kare madep ngalor ya, madep ngalor ngerese ngetan wong kiblate nengen ya, dari arah barat kan nengen, para madep ngalor yang kiblate arah ngetan kayak gitu. Para rakaat kedua nih madep ngalor ya, itu dalam sholat. Barang rakaat pertama ya madep ngudon kiblat, barang ada menyat arah rakaat kedua nih arahnya geser madep ngalor ya, karena atine mana kiblatnya kayak ya, berarti mana kayak yang benar kayak ya. Kalau rakaat kedua wis sing aran rampung menyat rakaat ketiga ya, beda maning atine jelas sama mana kiblat ya madep ngetan geser madep ngetan rakaat ketiga nih Allah andai bane barang rakaat ketiga madep ngetan ya, rakaat terakhir ya ping papate balik maning balik ane beda maning madepe ngidul ya, madepe ngidul lah. Kepriye salate wong model kayak aku ya, anger ora paham ya. Tasihu ya sholatuman shola arba'a rakaatin di arba'i jihadin bila i'adatin, ora diwajibaken terus kongkon baleni sholat
Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nang guyu dewek salat berarti madepe arah papat, patang rakaat arah papat mundur ngalor ngetan ngidul. Bareng pragat salam mana bareng terakhir ngidul yakini kiblat mana kok ngono ya. Butang kok nyatane kiblate banget dia. Ya wong lagi bingung lagi keder wong dudu desane dewek, dudu daerahe dewek mungkin keder arah barang carane ya salate kowe ora salat ning musala, salat ning masjid to. Berarti salate nang termasuke tanah kok apa kae nang di luar musala atau nang ora ning musala, ora ning masjid, ora ning musala masjid. Oke, masjid madhepe mana? Berarti ngetan ki berarti mana? Kan jelas ya. Ora sakit dermani ora istihad. Saiki nang tempat lapang nang arah-arah, bu nang lapangan rupane nang tengah sawah, bu nang hutan wis kowe nang alas saya kowe kan orang ngerti ki ngalore mengendi dhewe mengendi ya karena keder arah kaya ngono lha salate patang arah ya li arba'i jihatin ya sah bila iadatin kelawan tanpa baleni atau nantinya terus diulangi atau mengulangi sholatnya lagi itu enggak ya bila i'adatin kelawan tanpa baleni ya ini kan juga masalah. Nah karena tayamum itu adalah ya toharoh atau bersuci yang secara darurat wala darurata lan ora ono darurat iku maujud qabla duhulihi ing dalam sadurunge mlebune waktu. Jadi sebelum masuknya waktu sholat itu tidak ada darurat. Adanya darurat karena sudah masuknya waktu sholat. Barang waktu sholat kan tidak banyu pengen iya. Tapi berarti waktu darurat. Tapi sebelum masuknya waktu sholat itu tidak ada darurat atau darurat tidak ada sebelum masuknya waktu sholat. Wala darurata qabla dukhulihi. Tidak ada sistem yang dinamakan darurat sebelum masuknya waktu sholat. Karena dinyatakan darurat sudah masuknya waktu sholat, mau berwudu tidak menemukan air. Akhirnya darurat toh itu karena sudah masuknya waktu. Nah kalau sebelum waktu masuknya waktu sholat itu tidak ada yang namanya darurat, tidak ada ya. Tidak ada yang namanya darurat. Ya, darurat itu karena sudah masuk waktunya sholat mau berwudu tidak menemukan air. Akhirnya ya diperbolehkan untuk tayamum. Maka tayamum itu ya dinyatakan termasuk toharatun daruratun. Nah, yang namanya waktu itu mengandung berbagai macam ya kewenangan ya berbagai macam waktu kewenangan itu diperbolehkan ya ada waktu uzur ya karena ada suatu uzur wa awqati rawatibi dan juga waktu-waktu yang untuk katakanlah melakukan sholat rawatib ya itu waktu umpamanya kan itu waktu umpamanya ini mau sholat apa zuhur apa sholat apa itu subuh atau sholat isya. Nah itu kan melihat waktu ya melihat waktu kan sholat duhurnya sudah jam berapa mau sholat rawatib dulu bagaimana qobliyah dia nah waktunya memuat enggak ya memuat untuk menjalan apa rawatib sholat sunnah rawatib qobliyah dia ya dan juga yang terpenting ada sholat fardunya itu sholat fardunya bewes mepet kan sholat ya qobliyah ya ribet tuh ya. Nah iya jadi juga melihat waktu muat atau tidak muat ya untuk pendirikan sholat rawatib. Kalau waktunya umpamanya di awal-awal waktu ya boleh-boleh saja bisa saja ya qobliyah ba'diyah ya qobliyah ba'diyah tuh itu yang namanya waktu apabila mereka itu menghendaki ya melaksanakan sholat istisqa itu secara berjamaah maka
walaupun tidak berjamaah ya orang umpamanya pada ngumpul banyak ya dati fi'liha, maka ada kemauan ya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat id, sholat istisqa, sholat kusuf, sholat gerhana. Ini kan termasuk sholat-sholat yang termasuk wasairil muakotati dan sekabiane atau sekarine atau sekabiane sholat-sholat sing di waktu-waktu ya, kayak sholat gerhana kan sholat di waktu jangan gerhana lah, gerhana ya orang sholat toh ya, orang sholat kusuf atau khusuf ya, khusuf ya bener kusuf gerhana matahari, nek khusuf gerhana rembulan. Jadi beda ya, sholat gerhana matahari apa gerhanane bulan, gerhana matahari ya kayak ono kusuf nekap kusuf ya, tapi yang gerhana rembulan yang nggone khusuf, yang ne khusuf ya. Jadi gerhana rembulan kusuf, gerhana matahari kusuf ya. Ya, jadi orang paham nih, dah paham gerhana rembulan, gerhana bulan, gerhana matahari ya, pada sholatul kusuf ya, cuman kan berbeda huruf awal ya, anggar gerhana matahari yang nekap, nek gerhana rembulan atau bulan itu pakainya kho ya, khusuf ya, khusuf, sholat khusuf. Jadi sholat kusuf, sholat gerhana kusuf gerhana matahari, nek khusuf gerhana bulan. Nah itu sholat kusuf waktunya itu habis, habis berarti anggar waktunya habis ya, berarti orang bisa sholat kusuf lah. Habis batas habisnya sholat kusuf atau khusus sampai kapan ya, sampai batas kapan, sampai batas ya bil injilai sing artine kelawan puliye ya gerhana ya, puliye gerhana beri kan apa kowe gerhana bulan apa kowe gerhana srengenge wis meramyang enggal katon wis mulai biar Pak kadang ya ora bisa sholat gerhana buwe matahari buwe srengenge bulan kayak kowe ya. Jadi sholatku kusuf itu kapan lagi bang lagi kayak lagi apa nih kayak lah lagi peteng-petengnya ya, berarti lagi singarane totale ya, totale peteng atau telan nah kabeh ngono ya, total peteng lagi bang peteng buke aran matahari buke sing arane bulan. Jadi waktunya entek ya foto bil injile, ya foto entek ya atau pot ya opo sholat kusuf bil injilai kelayan atau kelawan puliye gerhana ya, puliye gerhana berarti suara peteng dedet ngono ora wis mulai padang padang oke nek sholat sing arane gerhana. Nah loro-lorone ya anak khutbah kabeh lan gerhana ya anak khutbah, salat istisqa juga anak khutbah ya we. Mulane diadakan secara berjamaah. Jadi lain halnya dengan sholat istisqa itu tidak ada batas. Orang tek kayak matahari yo bu srengenge wis mulai puli padang biang ramyang padang ya, berarti waktu sholat gerhana buke matahari bu rembulan kayak waktunya entek. Jadi sing tepat sing pas ya sholat gerhana ya lagi bang cara petenge ya, tertutupe matahari atau tertutupe bulan. Beda hanya dengan sholat istisqa la yafutu ya bil bisuqya ya. Jadi sholat istisqa itu tidak ada batas, itu waktu sholat istisqa itu habis, itu tidak ada, walaupun itu umpama disirami nganggo banyu sing akeh men sampai ana air sing aran tangki air ya,
siram ora sirami biru-biru kanthi banyune lantak-lantak ya tetap saja ya tidak habis sholat waktunya sholat istisqa tidak ada batas, dalam artian tidak ada batas sebelum betul-betul ya hujan tuh turun dari langit ya turun disiramin anggo ae sing arane mobil-mobil tangki ngono ya ora batalaken ora ngentekaken maring waktune sholat istisqa ya. Dan juga ini kan membahas waktu. Nah, al waktu ya tadi di atas dijelaskan syamilun liwaktil jawaz. Ya, al waktu syamilun liwaktil jawaz. Waktu itu mengandung beberapa waktu-waktu yang banyak diperbolehkan dalam melaksanakan atau mendirikan sholat. Nah, begitu juga ya waktu yang untuk ya mendirikan atau melaksanakan sholat tahiyatil masjid. Jadi sholat tahiyatil masjid mau masuk jam berapa saja, umpamane ya mlebu ning masjid kagane jam 7 esuk ya bagaimana apa wudu mlebu masjid sedurunge menjalankan sholat-sholat yang lainnya itu didahulukan sholat tahiyatul masjid dulu ya mlebu masjid jam pira bae ya mlebu jam 7 mlebu jam 9 ya jam 9 esuk jam 9 bengi ya jam pira bae ya jadi disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya jam pira bae kayak aku bawa jemaah masjid sholat tahiyatul masjid dah ditambah sholat Jumat tok kayak kowe ya. Iya, yang liane ya Jumat jeblas-jeblas panjang metu masjid kayak wis jeblas-jeblas panjang nang omah. Iya. Iya, ayam mlebu nang omah. Dia mlebu nang jam pira bae ya, terus diperintahkan perintah sunnah untuk melaksanakan atau melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, tuh. Jadi pelaksanaan sholat jenazah ya sholat ala jenazah atau alal mayit itu sudah setelah sempurnanya ya mayit itu atau jenazah itu dimandikan dengan mandi wajib. Jadi umpamanya ya jenazah atau mayit dimandikan sampai 2 kali 3 kali kan sampai diulang-ulang sampai 3 kali. Nah, mandi yang wajib itu mandi yang pertama. Ya, mandi yang pertama itu al-huslatul ula. Al-huslul wajibu al-huslatul ula. Mandi yang wajib bagi mayit atau jenazah ya itu adalah mandi yang pertama. Ya al-huslatul ula. Jadi tiap-tiap apa itu al-huslatul ula itu juga harus harus meratani itu harus semua itu rata. Nah nanti sunahkan 2 kali 3 kali kayak gitu ya. Ya kayak pelaksanaan apa itu wudu ya wudu itu kalau umpamanya 1 kali basuhan ya itu sudah yakin rata ya itu ya sudah mencukupi ya cuman kan disunahkan 3 kali ya disunahkan 3 kali jadi apa basuhan yang kedua yang ketiga ya itu adalah sunnah yang wajib yang pertama ya tapi ya yang pertama itu ya harusnya hati-hati supaya betul-betul rata aja cibuk ya kayak gitu ya. Nah itu ya harus apa itu teliti ya supaya betul-betul dalam membasuh anggota wudhu itu betul-betul kejangkau semua atau rata ya. Ini juga di dalamnya
ya al-waktu ya al-waktu syamilun li waktil jawas ya. Ya di dalamnya juga waktu yang untuk menayamumi ya jenazah atau mayit wa ilam yukfan, walaupun mayit tersebut belum dikafani ya, wa ilam yukfan, dan senajan durung dikafani ya sopo mayit. Nah itu umpamanya mayit mau di apa itu diwuduni banyune entek lah laka ya, akhirnya nganggone tayamum sebelum dikafani ya, sebelum dikafani. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.